Bab 22. Perpisahan spesial. Selama 3 tahun, aku bermimpi untuk pergi dari sini setiap harinya. Sekarang aku benar-benar harus pergi. Tapi aku masih merasa sedikit enggan. Ketika pergi, Odin berdiri di depan pintu rumah kontrak, merasa sangat enggan. Devan melihat ke jendela di sebelahnya yang ditutupi spray, yang merupakan kamar Tante Girang Lily. Devan berkata sambil tersenyum, "Mungkin kamu cuma tidak mau meninggalkan Lily." Odin tiba-tiba tersipu, "Mana mungkin. Apa aku harus memberimu 5 menit dulu untuk perpisahan?" Devan terlihat seperti memahami situasinya. "Sialan, Devan. Kamu terlalu meremehkanku. Aku setidaknya butuh setengah jam." Odin selesai bicara dan mengeluarkan 2 kantong kosongnya. Akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan. Kami sudah bertemu tadi. Untuk Lily, Odin masih punya sedikit perasaan. Bagaimanapun, dia dan Kak Lily tidak diterima di mata orang lain. Beberapa orang bahkan punya panggilan masing-masing untuk keduanya. Satu Tante Girang dan yang satunya pengemis. Pasangan yang sempurna." Devan tentu tahu bahwa bukan karena Odin tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Itu mungkin karena dia malu. Devan segera berjalan mendekat dan mengetuk pintu Kak Lily. "Siapa?" Suara yang menggoda terdengar. Itu milik Kak Lily. Tapi dia sengaja bersuara manja. 40 tahun bersuara manja. Sungguh membuat orang tergerak hatinya. Kak Lily membuka pintu. Dia melihat bahwa itu adalah Devan dan Odin. Seketika dia langsung marah. "Odin, kamu cari mati. Kamu tahu kan aku biasa tidur pagi dan kerja di malam hari. Kenapa kamu mau menemuiku?" Kak Lily mengutuk keras. "Ya, Odin mau pergi," bisik Odin. "Pergi saja sana. Jangan ganggu aku," kata Kak Lily. Lalu menutup pintu dengan keras. Mendapat respon ini, Odin agak kecewa. Toh, keduanya juga sudah bertetangga selama 2 tahun. Pada titik terendah, mereka saling berpelukan untuk menyemangati satu sama lain dan saling membantu untuk menjilat luka masing-masing. Sepertinya pepatah lama itu benar. Untuk tidak tersakiti lebih baik mencegah rasa sakit. Mungkin, di mata Kak Lily, Odin hanyalah seorang tamu. Bahkan tamu yang pernah berhutang padanya. "Ayo pergi, Devan." Odin akhirnya menggelengkan kepalanya setelah berdiri di depan pintu Kak Lily untuk waktu yang lama. Dia berbalik dengan ekspresi penuh kekecewaan. Saat ini, pintu kamar Kak Lily tiba-tiba terbuka. Kak Lily menjulurkan kepalanya. Terlihat saat ini Kak Lily sudah merias wajahnya. Meski hanya memakai riasan sederhana, tapi terlihat jauh lebih cantik. "Odin," panggil Lily. "Kak Lily, ada apa?" Odin berbalik, terlihat bingung. "Masuk," kata Kak Lily padanya. Odin sepertinya paham maksudnya. Tapi akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya uang. Aku tidak butuh uangmu kali ini." Setelah mendengar kata-kata Lily, wajah Odin tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira. "Devan, tunggu aku setengah jam." Kemudian, dia segera menuju Kak Lily dengan ekspresi gembira di wajahnya. Brak, rumah kontrakan itu ditutup rapat. Melihat adegan ini, Devan juga sedikit emosional. Dia memikirkan Nikita. Wanita itu terlihat suci. Terlihat seperti punya etika tinggi. Penampilannya juga bisa memukau semua orang. Namun, hatinya sangat dingin dan kejam hingga dia bahkan bisa membunuh suaminya sendiri. Sedangkan Kak Lily hanyalah Tante Girang.
Tapi dia jauh lebih penyayang dan tahu diri daripada Nikita. Mungkin, ketika dia masih muda, dia juga sudah cukup bersenang-senang. Meskipun Odin membual tentang meminta Devan menunggunya selama setengah jam. Tapi dia tahu kalau dirinya cuma bisa bertahan 5 menit. Sejak cedera, kekuatannya telah banyak menurun. Namun, tanpa sepengetahuannya, semua luka di tubuhnya sudah sembuh. Kekuatannya jelas meningkat pesat. Setelah 1 jam, "Kenapa kamu sangat kuat hari ini?" Kak Lili bertanya dengan terengah-engah. "Kapan aku pernah tidak kuat?" Odin bertanya. "Jangan banyak gaya. Aku sudah tahu kamu cukup lama. Terlebih lagi kulihat juga kakimu sudah tidak cacat." Kak Lili bertanya karena penasaran. "Itu semua karena teman sejatiku, Devan," kata Odin dengan senyum konyol. "Kamu akan kembali ke sini lagi?" tanya Kak Lili. "Mungkin tidak." Kak Lili merangkak pergi dari tempat tidur, memperlihatkan punggungnya yang cukup mulus, juga bentuk tubuh yang cukup bagus. Terlihat bahwa Kak Lili yang masih muda juga pasti sangat cantik. Dia mengeluarkan sebuah kotak besi dari bawah tempat tidur, membukanya, mengembalikan uang yang diambil dari Odin padanya. "Kenapa kamu mengembalikannya? Kamu bahkan tidak meminta uang padaku hari ini." Odin tidak berani menerima uang itu. "Ambil aja. Temanmu itu sepertinya bukan orang biasa. Kalau kamu ikut bersamanya, kamu pasti bisa menghasilkan banyak uang. Anggap saja uang ini sebagai investasiku. Kalau kamu sudah sukses nantinya, jangan lupakan aku." Kak Lili mencium wajah Odin setelah selesai berakta. Melihat tatapan Kak Lili dengan sedikit kasih sayang, Odin terharu. Dia berkata, "Kenapa kamu tidak ikut saja denganku? Aku akan menghidupimu ke depannya. Sekarang aku sudah sehat dan bisa kembali bekerja. Kenapa harus ikut pergi denganmu? Kamu bahkan belum punya apa-apa." Kak Lili mengerutkan bibirnya dan tersenyum kecil. Tapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Kak Lili, sudah pergi sana." Odin ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah diusir dari tempat tidur oleh Kak Lili. Odin tidak punya pilihan selain segera berpakaian dan pergi. "Namaku Prilly." Saat Odin menutup pintu, suara Kak Lili terdengar. Ini adalah pertama kalinya Odin tahu nama Kak Lili. "Kak Prilly, aku pasti akan kembali menjemputmu saat aku sudah sukses nanti." Odin bersumpah dalam hatinya. Keduanya meninggalkan komplek butut ini bersama. "Kalau kamu tidak bisa meninggalkannya, nikahi dia." Melihat ekspresi kecewa Odin, Devan bercanda. "Tidak mungkin." Odin menggelengkan kepalanya. "Apa? Kamu tidak suka padanya?" Beberapa orang memang punya tubuh yang bersih, tapi hatinya sangat kotor. Tapi beberapa orang mungkin punya tubuh yang kotor, tetapi hati mereka sangat bersih, kata Devan. "Devan, aku tidak suka dia jadi tante girang. Terlebih lagi juga karena perbedaan usia kami. Dia sudah bisa jadi tanteku." Odin menggaruk kepalanya. Sebenarnya, dia tidak setua itu. Mungkin karena ada beberapa penyakit yang menyebabkan dia menua terlalu cepat, kata Devan. "Serius?" Odin sangat senang saat mendengar ini. Devan menjawab, "Sekarang kamu masih punya waktu untuk kembali dan menjemputnya." Odin sedikit tergoda, tapi akhirnya mengurungkan niatnya. Lagi pula, dia belum sukses dan belum punya apa-apa. Sudah jelas masalahnya sekarang. Devan membuat cacat Bang King Kong. Bahkan dirinya tidak tahu apakah dia bisa lolos dari 4 bandit ganas. "Mari kita bicarakan setelah aku sudah sukses," Odin menjawab.
Devan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia tidak pandai terlibat dalam masalah emosional. Mungkin, Odin sama sekali tidak suka dengan Prilly. Hanya karena dulu mereka sangat terpuruk. Jadi mereka harus mengandalkan satu sama lain. Kalau Odin sudah berkembang ke depannya, dia masih tetap memikirkan Prilly. Itu baru berarti Odin sangat menyukai Prilly. Pada saat itu, dia akan menyembuhkan Prilly dari penyakitnya dan mengembalikannya ke pesona mudanya. Setelah keluar dari perumahan, Devan melihat Gavin yang menunggu dari kejauhan. Devan lari sebelum terlambat. Odin tiba-tiba menariknya dan segera lari. Bersambung. Bab 23. Apakah Devan gigolo? Devan terlihat bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tahukah kamu siapa yang baru saja aku lihat? Aku melihat Asmodeus. Kalau dia menangkap kita, pasti kita akan mati, kata Odin sambil lari. Asmodeus apa? Itu Asmodeus, salah satu dari 4 bandit ganas. 4 bandit ganas itu adalah Asmodeus, Mammon, Abaddon dan Beelzebub. Tidak kusangka dia akan datang secepat ini. Dia pasti sudah tahu kalau kamu membuat cacat Bang King Kong, kata Odin dengan ketakutan yang berkelanjutan. Setelah selesai bicara, dia masih tidak lupa menoleh untuk melihat ke belakang. Kemudian terlihat sosok berpenampilan merah mengejarnya. Segera, rasa takut menyelimuti seluruh dirinya. Selesai sudah, Devan. Dia mengejar kita. Sekarang kita tidak bisa lari lagi, kata Odin sambil berlari cepat. Devan melirik Gavin yang mengejarnya. Lalu berkata, Asmodeus yang kamu bicarakan. Apakah itu wanita bergaun merah di belakang? Itu benar. Itu dia. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ada temanku tanpa sengaja mengotori roknya. Dia bilang tidak apa-apa. Hati-hati lain kali. Dia terlihat sangat ramah. Tapi kemudian dia membunuh orang itu dalam sekejap mata. Apa yang dia maksud dengan hati-hati adalah agar orang itu lebih berhati-hati di kehidupan selanjutnya. Tamat sudah riwayat kita. Pasti kita akan mati. Odin ketakutan. Kalau begitu tidak perlu lari. Devan langsung memegang Odin. Devan, kamu gila. Cepat lari. Kalau kamu tidak lari, semua akan terlambat. Itu Asmodeus. Dia si wanita iblis yang bisa membunuh tanpa pandang bulu, kata Odin dengan lantang. Tapi Devan tidak mau pergi. Melihat Devan tak kunjung pergi, Odin tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat dengan pasrah saat wanita bergaun merah semakin dekat. Kecepatan wanita itu sangat cepat. Meskipun dia memakai sepatu hak tinggi dan gaun panjang, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Dalam sekejap dia sampai di depan keduanya. Asmodeus, kalau mau cari masalah denganku saja. Temanku ini tidak ada sangkut pautnya. Meski Odin gemetar ketakutan, dia tetap berdiri di depan Devan, ingin melindungi Devan. Wanita dengan gaun merah itu semakin dekat. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Seolah-olah di matanya, Odin sudah mati. Akhirnya, ketika pihak lain hanya berjarak beberapa meter dari mereka berdua, Odin berlutut di depan wanita itu sambil bersujud. Seketika menyembah wanita itu. Kak Asmodeus, kami minta maaf. Tolong lepaskan kami. Namun, Asmodeus bahkan tidak melihat ke arah Odin. Dia langsung menuju ke arah Devan. Lalu berlutut dengan satu kakinya, Tuan Muda. Aku sudah memerintahkan seseorang untuk mengantar Nyonya Muda kembali ke rumah Kaisar.
Apa lagi yang bisa kulakukan untukmu? Odin sangat takut sampai-sampai akan kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa dengar apapun. Tapi ketika dia mendengar kata rumah kaisar, dia mengira itu adalah neraka. Odin menyembah semakin cepat. Hei gendut, kami ini teman. Hentikan kepalamu itu. Kalau tidak mungkin jalanan ini bisa rusak, kata Devan santai. Mendengar perkataan Devan, Odin mengangkat kepalanya. Kemudian, melihat Asmodes sedang berlutut di depan Devan. Tiba-tiba matanya melebar. Devan, apa yang sudah terjadi? Odin tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Devan menatap Gavin dan bertanya, Gavin, apakah kamu salah satu dari 4 bandit ganas itu? Menjawab pertanyaan Tuan Muda, Gavin memang salah satu anggota 4 bandit ganas. Asmodes, kata Gavin dengan hormat. Devan, apa aku tidak salah dengar? Asmodes, salah satu dari 4 bandit ganas. Dia memanggilmu Tuan Muda. Odin menelan ludahnya, mengira dia sedang berhalusinasi. Kamu tidak salah dengar. Dia adalah pelayanku. Cepat bangun. Jangan membuatku malu, kata Devan kesal. Apa yang dikatakan Devan sangat mengejutkan Odin. Devan benar-benar mengatakan bahwa Asmodes yang menakutkan adalah pelayannya. Ini bukan bercandaan kan? Ternyata, Devan tidak sedang bercanda. Saat ini, Devan akhirnya mengerti bahwa pelayannya ini tidak sesederhana itu. Di Doujin, ternyata dia punya identitas seperti itu. Gavin, toh kamu kan orang punya status tinggi. Jangan panggil aku Tuan Muda lagi. Panggil saja aku Devan. Selain itu juga jangan berlutut setiap kali bertemu, kata Devan. Tuan Muda, ini perintah. Ya, Tuan Muda. Apa namaku Tuan Muda? Ya, Devan. Gavin akhirnya memanggil Devan. Tapi dia terlihat tidak senang. Lagi pula, sebagai pelayan, bagaimana dia bisa langsung memanggil tuannya dengan namanya? Tapi dia tidak berani melanggar perintah Devan. Melihat situasi tersebut, Odin merasa seperti sedang menonton film fiksi ilmiah. Sebelumnya, dia sangat takut. Takut akan balas dendam dari 4 bandit ganas. Tak disangka, 4 bandit ganas itu ternyata adalah pelayan Devan. Kalau begitu, di Doujin, bukankah mereka bisa berjalan dengan bebas? Secara khusus, adalah impian banyak pria untuk bekerja di bawah tangan 4 bandit ganas itu. Namun kini, 4 bandit ganas itu justru jadi bawahan Devan. Pembalikan ini membuat Odin sulit menerimanya untuk sementara waktu. Gavin, ini temanku, Odin Sutan. Devan memperkenalkan Gavin. Halo Tuan Sutan. Gavin langsung menyapa Odin dengan sopan. Kamu tidak perlu terlalu sopan padanya. Panggil saja dia gendut, kata Devan. Tentu saja Gavin tidak berani melawan perintah Devan. Halo, gendut. Namaku Gavin. Gavin menyapa lagi. Hei, Devan. Aku sudah tidak gendut lagi. Jangan panggil aku gendut sekarang. Odin menatap wajah cantik Gavin. Merasa sedikit malu. Gavin, ayo pulang. Mereka bertiga berkendara kembali ke rumah kaisar bersama. Saat ini, Evelyn dan yang lainnya sudah tinggal di rumah kaisar. Lingkungannya cukup bagus, tapi rumah ini terlalu tua. Kan, masih terbuat dari kayu. Betul. Kalau aku tahu Devan membiarkan kita tinggal di rumah tua dan kecil, harusnya aku memilih Roygan. Kita bisa tinggal di villa di tengah kota. Kalau mata Evelyn sudah sembuh, kita akan minta Pak Tua itu untuk mengizinkan kita kembali ke keluarga Stansa.
Sambil membantu Evelyn, Edward dan April berkeliaran di rumah Kaisar. Keduanya terlihat sangat tiada puas. Meskipun tempat ini cukup luas, namun sebenarnya rumah ini terbuat dari kayu. Tampilannya sudah cukup tua, jadi pasti harganya tidak mahal. Adapun Evelyn, ada beberapa kekhawatiran terlihat di wajahnya. Entah apakah Devan bisa lolos dari keluarga Simora. Bagaimanapun, keluarga Simora dan Sarko adalah keluarga yang sangat kuat di Doujin. Oh, ngomong-ngomong, wanita yang baru saja mengantar kita kembali terlihat tidak asing. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Edward tiba-tiba teringat bahwa dia pernah melihat Gavin sebelumnya. Tiba-tiba, matanya melebar. Aku tahu siapa dia sekarang. Dia adalah Direktur Jenna. Direktur Jenna. Direktur Jenna dari perusahaan kosmetik. Tanya April. Betul. Mereka pernah bekerja sama dengan keluarga Stanza sebelumnya. Edward mengangguk. Bagaimana Devan bisa kenal dengannya? Apalagi yang bisa dilakukannya? Dia pasti disukai oleh Direktur Jenna. Lagi pula, bocah itu memang cukup tampan, kata Edward sambil mengerutkan bibirnya. Pantas saja dia berani menantang keluarga Simora. Evelyn, kamu tahu kan bagaimana sifat Devan sekarang? Kata April dengan suara lantang. Bersambung.